Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfat Sani dengan NIM C1B020062 dari Prodi Manajemen yang akan mempresentasikan materi manajemen keuangan mengenai struktur pendanaan jangka pendek dengan dosen pengampu Dr. Haji Tona Aurora Lubis SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendanaan jangka pendek, kemudian ada jenis-jenis pendanaan jangka pendek, dan yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan pendanaan jangka pendek. Yang pertama yaitu pengertian pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu dengan pembayaran jangka waktu atau tenor pendek. Jadi, jangka pendek dalam pembiayaan jangka pendek adalah waktu tenor pelunasannya. Biasanya, jangka waktu pembiayaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun. Yang kedua, ada jenis-jenis pendanaan jangka pendek. Jenis-jenis pendanaan jangka pendek yang pertama yaitu ada pendanaan spontan atau spontaneous financing. Pendanaan spontan yaitu jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan atau merupakan jenis pendanaan yang diperoleh dari operasi normal perusahaan dengan dua sumber pembiayaan, meliputi hutang dagang dan kewajiban yang masih harus dibayar. Yang kedua yaitu ada pendanaan tidak spontan atau non-spontaneous financing. Pendanaan tidak spontan yaitu jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya yaitu utang yang diperoleh dari bank. Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah, maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negosiasi atau perundingan secara formal. Adapun bentuk-bentuk sumber dana dari tidak spontan, yaitu yang pertama ada commercial paper. Commercial paper merupakan surat utang jangka pendek atau jangka waktu 30-90 hari tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan besar dan dijual langsung ke investor. Yang kedua ada pinjaman kredit. Pinjaman kredit berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank. Pinjaman dari bank ada dua jenis, yaitu kredit transaksi dan kredit lini. Yang ketiga yaitu ada factoring atau pajak piutang. Factoring berarti menjual piutang dagang. Dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, factoring mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Yang keempat yaitu ada menjaminkan piutang. Dengan alternatif ini, kepemilikan piutang masih ada di tangan perusahaan. Jika pinjaman tidak terbayar, piutang yang dijadikan jaminan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman. Yang kelima yaitu ada menjaminkan barang dagangan. Perusahaan bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman. Pemberi jaminan akan mengevaluasi nilai persediaan, kemungkinan akan memberikan pinjaman dalam presentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan. Yang keenam, akseptasi bank merupakan pernyataan kesanggupan bank pengaksep untuk melakukan pembayaran atas suatu wesel berjangka yang diterbitkan eksportir. Yang terakhir yaitu ada repo atau repurchase agreement, merupakan suatu perjanjian antara penjual dan pembeli atas efek-efek di mana penjual berjanji untuk membeli kembali efek-efek yang dimaksud pada harga yang disepakati bersama dan jangka waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu ada kekurangan dan kelebihan pendanaan jangka pendek. Kelebihan pendanaan jangka pendek yaitu yang pertama ada bunga yang rendah. Meski tenor atau masa pinjamannya singkat, namun bunga pinjamannya juga rendah. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan saat menghitung jumlah cicilannya. Yang kedua ada pencairan dananya cepat. Pencairan pendanaan dengan tenggang waktu pendek biasanya lebih cepat dalam proses pencairan dana. Hal itu dikarenakan prosesnya yang mudah. Dan yang terakhir yaitu ada persyaratan dokumen yang mudah. Biasanya pendanaan dengan tenggat waktu pendek tidak memerlukan persyaratan dokumen yang sulit, sebab resikonya sangat rendah. Yang terakhir itu ada kekurangan pendanaan jangka pendek. Yang pertama ada jumlah pinjaman yang terbatas. Pendanaan dengan tenggang waktu pendek memiliki jumlah pinjaman yang sangat terbatas. Sebab hal itu tergantung pada kebijakan dari lembaga penyediaan pinjaman dan keputusan bersama. Yang kedua ada jumlah cicilannya yang tinggi.
Jika menggunakan pendanaan dengan tenggat waktu pendek, maka harus melunasi pinjamannya. Dampaknya, cicilan per bulannya cukup tinggi. Yang ketiga ada tidak cocok untuk modal usaha. Hal ini dikarenakan beban dengan cicilan yang besar. Kemudian tidak sebanding dengan jumlah keuntungan di awal bisnis. Yang keempat yaitu ada biaya administrasi yang tinggi. Saat awal pengajuan debitur juga harus membayar biaya provisi dan lainnya yang bisa menghabiskan sekitar 3 hingga 7% dari jumlah pinjamannya. Yang terakhir yaitu ada biaya denda keterlambatan yang besar. Pendanaan jangka pendek tanpa jaminan pun sangat mempengaruhi biaya denda keterlibatan. Maka demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.